Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Arumsari. Saya Najila Pizza. Di sini kami akan mengerjakan proyek 3 ekonometrika dengan menggunakan data mini skripsi dan melakukan uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan juga uji regresi pada data tersebut. Pertama, kita akan melakukan uji asumsi klasik pada data yang akan kita teliti. Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang dibangun memenuhi syarat-syarat klasik tersebut agar hasil estimasi yang dihasilkan ini valid, tidak bias, dan dapat diinterpretasikan secara tepat. Uji asumsi klasik bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat pelanggaran terhadap asumsi dasar dalam regresi linear klasik. Uji asumsi klasik yang pertama yang akan kami lakukan adalah uji normalitas dilakukan untuk mengetahui atau tidak. Nah, alat yang akan kita gunakan adalah jar Federa. Berikut adalah langkah-langkah uji normalitas. Langkah pertama, kita akan menyalin data yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan data IPM atau Indeks Pembangunan Manusia sebagai data dependennya. Dan untuk data independennya, kita menggunakan data APS atau angka partisipasi sekolah selama 15 tahun ke atas, dan juga AMA atau angka melek aksara penduduk 15 tahun ke atas. Yang pertama kita bisa salin datanya. Lalu kita ke infuse. Kita klik create a new evisive file. Lalu karena kita menggunakan data cross section, maka kita menggunakannya unstructured atau undet. Untuk observasinya kita isi 38 karena kita menggunakan data sesuai dengan banyaknya provinsi di Indonesia. Oke. Lalu untuk memasukkan data yang sudah kita salin tadi, kita bisa klik empty group, lalu ke kolom yang pertama. Kita tempel di sini. Untuk memberi nama file ini kita klik name, lalu kita beri nama grup 1. Selanjutnya, untuk membuat uji normalitas, langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan regresi terlebih dahulu terhadap data yang sudah kita masukkan. Klik objek, lalu copy objek, lalu klik proses, dan buat equation-nya. Kita pindahkan chain-nya antara variabel dependent dan variabel independennya. Berikut adalah hasil dari regresi data yang sudah kita masukkan tadi. Untuk melihat uji normalitasnya, kita bisa klik views, lalu ke residual diagnosis, dan klik yang histogram normality test, karena kita menggunakan yang jar Federa. Nah, berikut adalah hasil atau histogram dari hasil uji normalitas menggunakan jar Federa. Untuk menyimpan hasilnya, kita bisa klik bagian freeze, lalu kita beri nama normalitas. Nah, untuk interpretasinya, dari histogram berikut dapat kita lihat bahwa uji normalitas yang dilakukan menggunakan uji jar Federa tadi untuk memastikan sebuah perkumpulan data ini sesuai dengan distribusi normal atau tidak sesuai dengan distribusi normal. Dapat dilihat dari gambar bahwa nilai jar Federa ada sebesar 1,45878 dan probabilitasnya ada sebesar 0,482199. Angka tersebut lebih besar dari 0,05, maka H0 yang menyatakan bahwa residu tersebar secara normal ini dapat kita terima. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa residualnya ini mengikuti distribusi normal dan data memenuhi uji asumsi klasik. Untuk uji normalitas yang kedua yaitu adalah deteksi multikolinearitas. Nah, uji ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan linear yang tinggi antara variabel independennya. Alat uji yang akan kita gunakan adalah VIF. Berikut adalah langkah-langkahnya.
Nah, dari hasil regresi yang sudah kita buat tadi, kita bisa klik use, lalu ke koefisien diagnosis, dan pilih yang variance inflation factor ini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk center VIF-nya bahwa APS dan AMA atau variabel independen 1 dan variabel independennya 2 ini ada sebesar 1,63. Karena nilai VIF semuanya variabel bebas ini lebih kecil dari 5, artinya tidak ada multikolinearitas atau multikolinearitasnya sangat rendah, sehingga data ini dapat memenuhi uji asumsi klasik. Nah, untuk menyimpannya kita bisa klik freeze, lalu klik name, dan kita beri nama multikolinearitas. Selanjutnya, kita akan menguji asumsi klasik, yaitu tes heteroskedasitas. Pertama, kita klik view, kemudian kita klik residual diagnosis, kita pilih yang heteroskedasitas test. Selanjutnya, kita klik test Y. Oke. Ini adalah hasil tes dari heteroskedasitas. Hasil ini, atau hasil uji heteroskedasitas ini, menghasilkan probabilitas T-square-nya sebesar 0,6709, sehingga nilai probabilitasnya adalah 0,5917. Artinya, tidak terjadi heteroskedasitas di dalam model ini, dan model ini sudah memenuhi asumsi klasik. Selanjutnya kita klik test. Ini kita mau menemukan hasil dari uji ini, heteroskedasitas. Please. Kemudian kita klik name, dan kita beri nama heteros. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi. Di sini kita menggunakan hasil regresi yang pertama tadi. Kemudian kita klik residual diagnosis, kemudian serial correlation LMS. Kemudian kita tulis 2, select to inputnya, kemudian kita open. Ini adalah hasil dari uji autokorelasi, di mana nilai probabilitasnya itu sebesar 0,0185 dan 0,0169, yang lebih kecil dari 0,05. Maka KO-nya ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi dalam model regresi dengan hingga leg kedua. Autokorelasi bisa terjadi pada data projection karena faktor kesamaan wilayah, hubungan spesial, dan variabel yang berkaitan secara struktural antar unit observasi. Selanjutnya kita share hasil dari uji autokorelasi ini. Kita klik test, kemudian Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis, yaitu dengan uji T dan juga uji F. Yang pertama yaitu uji T. Uji T ini dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependennya. Hipotesisnya yaitu jika H0 tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap IPR. Sedangkan jika H1 berarti ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap IPR. Nah, kriteria uji ini kita menggunakan alfa sebesar 0,05. Jika prop p-value-nya kurang dari 0,05, maka H0-nya akan kita tolak. Nah,
Bisa kita lihat pada tabel hasil regresi di sini, terlihat bahwa probabilitas dari variabel pertama yaitu APS ada sebesar 0,0242. Hal tersebut menunjukkan bahwa probabilitasnya ini lebih kecil dari 0,05. Maka keputusan yang diambil adalah tolak H0. Sehingga dapat dikatakan jika APS ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPS. Selanjutnya, untuk variabel kedua yaitu AMA memiliki probabilitas sebesar 0,0001. Hal tersebut menunjukkan bahwa probabilitasnya ini lebih kecil dari 0,05. Maka keputusan yang diambil adalah tolak H0. Sehingga dapat kita katakan bahwa AMA ini berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM-nya. Jadi secara parsial baik variabel APS maupun AMA ini berpengaruh signifikan terhadap IPM-nya karena nilai p-value keduanya itu kurang dari 0,05. Dengan demikian, perubahan pada masing-masing variabel secara individu memiliki kontribusi nyata dalam perubahan nilai IPM. Selanjutnya, untuk uji F, kita bisa menguji pengaruh semua variabel independennya ini secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Hipotesisnya adalah H0 diterima jika tidak ada pengaruh antara semua variabel independen terhadap IPM. Selanjutnya, H1 diterima jika minimal ada satu pengaruh antara variabel independen terhadap IPM. Nah, kriteria uji yang kita pakai adalah jika Prof F statistiknya ini kurang dari 0,05, maka kita akan menolak H0. Bisa kita lihat pada tabel hasil regresi ini, terlihat bahwa F probabilitasnya ada sebesar 0,0000, yang mana angka tersebut kurang dari 0,05. Sehingga keputusan yang diambil adalah tolak H0, berarti ada pengaruh antara semua variabel independen terhadap IPM-nya. Interpretasinya, secara keseluruhan, variabel APS dan juga AMA ini berpengaruh signifikan terhadap IPM. Artinya, model regresi ini layak digunakan untuk menjelaskan variasi dalam indeks pembangunan manusia. Selanjutnya adalah interpretasi dari hasil regresi. Jadi, konstantannya memiliki nilai sebesar 8,656, yang artinya jika APS dan AMA bernilai 0, maka nilai IPM-nya diperkirakan sebesar 8,65. Namun ini tidak relevan secara praktis karena APS dan AMA tidak mungkin 0 dalam konteks nyata. Selanjutnya, koefisien dari APS itu sebesar 0,228850 dan probabilitasnya sebesar 0,0242. Atau ini probabilitasnya juga kurang dari 0,05. Artinya setiap kenaikan satu APS akan meningkatkan IPM sebesar 0,2285 secara signifikan dengan asumsi bahwa AMA tetap. Meningkatkan partisipasi sekolah berdampak positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia. Selanjutnya, koefisien AMA sebesar 1,399216 dengan probabilitas 0,0001 sangat signifikan. Artinya setiap kenaikan satu AMA akan meningkatkan IPM sebesar 1,399 dengan asumsi bahwa APS-nya tetap. Kebijakan yang diambil adalah meningkatkan tingkat literasi atau melek aksara, itu dapat memiliki dampak paling kuat terhadap IPM dalam model ini. Berdasarkan hasil estimasi, model regresi linear berganda ini yang dibangun menunjukkan performa yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai R-square-nya sebesar 0,644563 yang berarti sekitar 64,46%. Variasi dalam indeks pembangunan manusia dapat dijelaskan oleh dua variabel independen, yaitu angka partisipasi sekolah dan angka melek aksara. Sementara itu, untuk nilai adjust R-square-nya sebesar 0,624253 yang menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan observasi, model ini masih memiliki kekuatan dan jelas yang cukup tinggi. Namun, nilai Dubin-Watsonnya sebesar 1,107926
yang menunjukkan indikasi adanya autokorelasi positif dalam residual model ini. Meskipun begitu, karena data yang digunakan adalah data cross section, maka pengaruh autokorelasi dapat dianggap tidak terlalu relevan atau berdampak signifikan terhadap validitas model. Selanjutnya, kami akan melakukan uji asumsi klasik menggunakan aplikasi Stata. Hal yang perlu kita persiapkan adalah data mini skripsi atau data yang ingin kita uji, lalu do filenya, dan juga aplikasi Stata. Untuk hal pertama yang kita lakukan adalah membuka data mini skripsi atau data yang ingin kita uji. Berikut adalah data yang akan kita gunakan untuk menguji asumsi klasik. Pertama, kita salin dulu datanya. Lalu kita ke aplikasi Stata. Nah, di sini untuk memasukkan data yang sudah kita salin tadi, kita bisa klik pada bagian data editor. Lalu kita masukkan ke kolom yang pertama. Ketika muncul notifikasi seperti ini, kita bisa klik variable name, maka data akan tersubmit ke dalam tabel tersebut. Untuk selanjutnya kita bisa close terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk memasukkan do file, kita bisa klik pada bagian new do file editor. Nah, di sini kita bisa klik open, lalu ke bagian data yang sudah kita siapkan tadi. Nah, berikut adalah do file dari data yang sudah kita siapkan. Maka do file tersebut akan masuk ke dalam aplikasinya. Selanjutnya, untuk melakukan uji asumsi klasik yang pertama, kita bisa melakukan summarize terlebih dahulu untuk menampilkan nama variabelnya. Kita salin dari do file-nya, lalu kita masukkan ke dalam komen. Klik enter. Nah, berikut adalah data atau summarize dari data yang sudah kita masukkan tadi. Berikutnya adalah melakukan regresi terhadap data yang sudah kita masukkan. Kita salin dari do file-nya, lalu kita tempel di komen. Nah, berikut adalah hasil regresi dari variabel IPM, APS, dan juga AMA. Dapat kita lihat di sini bahwa probability dari kedua variabel terhadap IPM ini di bawah 0,05 sehingga dapat kita simpulkan bahwa APS dan AMA ini berpengaruh positif dan juga signifikan. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji normalitas. Alat yang kita gunakan adalah skewness kurtosis test. Yang pertama, kita akan menghitung residualnya menggunakan predict resid ini. Seperti tadi, kita salin, lalu kita tempel di komen. Nah, setelah kita hitung, kita bisa lakukan uji skewness kurtosis testnya menggunakan SK-test resid. Kita salin, lalu kita tempel di komen. Nah, berikut adalah hasil dari uji normalitas menggunakan skewness dan kurtosis test. Dapat kita lihat bahwa probabilitas chi-square-nya ini ada sekitar 0,2502, di mana angka tersebut lebih besar dari 0,05. Maka H0 yang menyatakan bahwa residu tersebar secara normal ini dapat kita terima. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa residualnya ini mengikuti distribusi normal dan data memenuhi asumsi klasik. Tes uji yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah uji multikolinearitas menggunakan VIF. Yang pertama, kita bisa install VIF-nya. Kalau datanya merah, berarti di aplikasi Stata yang kita gunakan ini sudah terinstall aplikasinya. Mari kita lihat.
Nah, datanya merah ya, berarti sudah ada sudah ada komen VIF di dalam aplikasi Stata ini. Selanjutnya kita bisa lakukan langkah kedua, yaitu dengan quietly regress dari IPM, APS, dan AMA-nya. Pertama kita salin, lalu kita masukkan ke dalam komennya seperti cara sebelumnya. Setelah kita melakukan quietly, langkah berikutnya adalah melakukan ujinya dengan komen VIF dan uncenter. Ctrl plus C, dan kita masukkan ke dalam komennya. Nah, berikut adalah hasil VIF yang ada dari data kita. Dapat kita lihat bahwa semua variabelnya ini memiliki angka di atas 5, bahkan melewati 10. Berarti terdapat multikolinearitas besar yang ada pada data. Nah, untuk mengatasinya, kita bisa melakukan dengan ortog generate. Jadi, dapat kita lihat pada do file-nya tadi sudah disediakan untuk komen ortognya. Kita bisa salin, lalu kita tempel. Nah, ini kita sudah memasukkan variabel-variabel yang sudah kita berikan ortogonalisnya. Jadi OIPM, OAPS, dan OAMA-nya. Langkah berikutnya yaitu melakukan quietly regress seperti tadi. Masukkan ke dalam komen. Nah, selanjutnya bisa kita coba VIF ulang. Nah, berikut adalah hasil dari VIF ketika sudah menggunakan ortog. VIF-nya berubah menjadi 1 dan mengindikasikan bahwa tidak ada multikolinearitas lagi pada data. Nah, karena nilai VIF semua variabel ini lebih kecil dari 5, maka artinya tidak ada masalah multikolinearitas atau multikolinearitasnya ini sangat rendah, sehingga data sudah memenuhi uji asumsi klasik. Selanjutnya, kita akan menguji asumsi klasik, yaitu uji heteroskedasitas. Yang pertama, kita masukkan regresi modelnya terlebih dahulu. Kita salin, kemudian kita copy. Ini adalah regresi IPM, APS, dan AMA-nya. Selanjutnya, kita akan menguji asumsi klasik heteroskedasitas ini menggunakan uji Bras-Pagan. Kita salin, kemudian kita tempel di sini. Dapat kita lihat bahwa probabilitas dari chi-square-nya itu sebesar 0,3422, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas di dalam model ini. Maka, model ini sudah memenuhi asumsi klasik. Untuk uji heteroskedasitas menggunakan uji White, di Stata ini belum tersedia, jadi kita hanya menggunakan uji Bras-Pagan. Selanjutnya, kita akan menguji asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi. Menggunakan uji Durbin-Watson. Pertama, kita salin dulu regresi IPM, APS, dan AMA-nya. Selanjutnya, untuk membuat variabel waktu, kita menggunakan yang ini, copy. Selanjutnya, kita salin test time-nya. Dan yang terakhir, DW-Stat untuk melihat uji Durbin-Watson pada data ini. Hasil uji Durbin-Watson bernilai 1,107925 yang berarti angka ini di bawah 2, yang mengindikasikan adanya autokorelasi positif. Karena data yang kita gunakan adalah data cross-section, maka tidak perlu uji autokorelasinya. Nah, itu tadi hasil uji tugas kami, proyek 3 Ekonometrika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you